Labor, kelas F1 dan F2 siap mengikuti perkuliahan. Istirahatkan. Mengawali perkuliahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi perencanaan dan penganggaran aset atau barang selisnya. Apabila tujuan strategis tidak tercapai, maka tujuan dari organisasi tersebut juga tidak akan tercapai. Setelah itu mungkin bisa dalam bentuk grafik itu. Terus script yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan organisasi, dilanjutkan dengan analisis kesimpulan adalah fungsi dari manajemen aset efektif. Proses ini membantu organisasi memahami kondisi, kinerja, nilai aset, dan menjadi dasar dalam keputusan pemeliharaan, penggantian atau pelepasan. Prinsip pengadaan aset meliputi transparansi, efisiensi, kompetisi yang adil dan akuntabilitas, memastikan proses yang etis dan efektif dan memenuhi kebutuhan organisasi. Aset yang perlu ditingkatkan atau digali, serta perencanaan investasi yang lebih baik. Pendapatan dan biaya operasional harian. Yang kedua, anggaran modal, investasi jangka panjang. Investasi adalah proses pengembangan dari sumber daya dana ke dalam berbagai aset atau proyek. IRR lebih kompleks, payback period masih sederhana. Dalam segi nilai waktu uang, NPV, IRR dan kan kita sebagai kader calon pemimpin bangsa ini nantinya. Kan tadi kan ada bahas soal investasi. Menurut kalian sekarang ini investasi apa yang udah kebayang sama kalian yang nantinya membuat masyarakat, utamanya generasi selanjutnya menjadi Ada yang namanya investasi jangka panjang, ada yang investasi jangka pendek. Kalau investasi jangka pendek itu biasanya satu kebijakan untuk hal yang tertentu. Kalau investasi jangka panjang itu berupa bentuk aturan. Misal gini nih, ada pihak swasta yang mau nanam modal di daerah kita. Dan itu kan pasti kalau misalnya mau kerjasama ada yang namanya kontrak atau perjanjian. Itu salah satu investasi jangka panjang. Dari situ aja dalam bentuk kerjasamanya itu aja itu sudah disebut yang namanya investasi kalau di pemerintahan. tolong berikan contoh studi kasus tentang penganggaran aset yang gagal dan pelajaran apa yang dapat diambil dari studi kasus tersebut menurut kelompok Anda. Dan selama 1 tahun itu harusnya sudah dipertimbangkan apa saja yang dibutuhkan pada sub atau bagian-bagian pada organisasi tersebut sangat salurkan. Tapi dalam proses penganggaran itu salah satu contoh yang gagal, yang artinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam satu periode penganggaran tersebut. Yang dikurangi untuk menutupi agar tidak ada yang kosong. Apa saja strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang sudah ada sebelum memutuskan untuk mengadakan aset yang baru? Pertama itu kita harus mengaudit dan juga mencatat kira-kira bagaimana kondisi aset yang masih ada. Ini mungkin sekarang giliran kami yang bertanya kepada rekan-rekan. Menjadi pimpinan, apa strategi aset yang akan kalian ambil dan mengapa itu penting? Biaya yang digunakan di sini hanya sedikit, tapi tetap memaksimalkan kebutuhan pemanfaatan barang dan juga memaksimalkan biaya anggaran yang disediakan. Akan mengurangi biaya perawatan. Dan juga memaksimalkan biaya anggaran yang disediakan. Akan mengurangi biaya perawatan dan penggantian serta menciptakan dampak positif bagi lingkungan yang semakin penting. Sekitar 9 ada sertifikat bunyi peninggalan. Satu daerah kabupaten kota nggak ada tempatnya yang indah. Orang melakukan studi banding selalu pada tempat-tempat yang di atas